Apa hukumnya mendapat uang dari YouTube dengan konten yang bermanfaat, misalnya potongan kajian Ustadz? Saya kok nggak dapat fee? Ini yang pertama ya. Yang kedua, YouTube memberikan iklan-iklan ya. Iklan tersebut mungkin ada barang hal-hal yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Azan dulu. Mengenai mendapatkan bonus dari YouTube ya, tentunya kita punya kaidah ya, wa ta'awunal birri wat taqwa wa la ta'awunal ismi wal udwan, saling tolong menolong kebaikan dan tidak tolong menolong dalam keburukan. Kalau ternyata uang tersebut dari iklan hal-hal yang bermanfaat, maka tidak masalah ya. Tapi kalau ternyata iklan tersebut ya dari hal-hal yang buruk, maka tentunya itu haram. Kalau tercampur antara baik dan buruk, maka ini perlu ditinjau kembali ya. Apakah keburukannya sedikit atau banyak ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau saya sendiri saya tidak suka ya, karena iklannya biasanya ada musiknya, terkadang wanita terbuka auratnya ya. Kalau saya bilang lebih baik tinggalkan hal tersebut, mending cari dari hasil yang halal ya. Ya, karena kalau kita ikut mengiklatkan kemaksiatan, berarti kita punya saham di situ. Saham akan tersebarnya apa? Kemaksiatan. Allah alam bisawab. Saya boleh jadi YouTuber enggak? Coba, jawabannya apa? Saya jawab kayak gini, jawabannya apa kira-kira? Boleh, tapi jangan kasih. Boleh enggak? Enggak boleh. Kamu cuma boleh pakai layanan itu, tapi tidak boleh menerima iklan. Berarti ya berarti nggak dapat pendapatan dari YouTube. Iya. Itu masalah kan? Masalah. Nggak ada yang mikir kayak gitu. Cuma asal aja orang itu ngeklik gitu, lihat videonya. Oh, ini sudah view-nya sudah 1 juta sekian. Oh, akhirnya iklan masuk kan? Iklan masuk situ. Coba kalau kamu pasang murotal, coba. Terus murotal, surat Al-Muluk, tengah-tengah iklan. Dipotong coba. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus cewek keluar. Ya Allah, saya mau hafalan ini. Iya kan? Dia kan nggak mungkin berhentinya pas di akhir gitu kan? Enggak kan? Tengah-tengah. Liyabluwakum. Ya Allah, apa-apaan ini cewek? Coba YouTuber kayak gitu coba. Merusak murotal lagi. Ini simbang-simbang nyambung apa mboten iki? Wah, mboten connect ya. Ya pokoknya di dunia internet ini. Ini kegaweane anak-anak enom ini loh, muda ini loh. Ngil-ngilan tenan. Itu coba video dipasang murotal kan? Murotal sudah bagus karena sudah banyak gitu viewernya, iklan masuk kan? Coba di tengah-tengah. Jangan sebut iklannya lah, nanti ketahuan. Dapat iklan lagi, dapat ini lagi dia. Iklan masuk, suara musik langsung coba. Tadi saya sudis, langsung cewek keluar. Gimana coba? Halal nggak itu? Masalah kan? Masalah. Nggak berkah. Ya taruhlah uangmu banyak gitu, namun nggak berkah. Nggak berkahnya gimana? Uang ada, namun cepat habis. Ada saja masalah. Tiba-tiba kena musibah ini, tiba-tiba punya masalah ini, tiba-tiba usahanya kolaps, tutup. Nggak berkah. Baik, bismillah. YouTuber adalah orang yang berkecimpung dalam dunia YouTube dengan cara membuat satu program acara lalu diangkat di YouTube, atau mengambil satu acara atau mengambil satu hal diangkat ke YouTube agar banyak pengunjungnya dan seterusnya. Kurang lebihnya seperti itu kan. Baik, YouTube adalah salah satu media. Jika digunakan untuk baik, maka akan menjadi baik. Jika digunakan untuk kejelekan, akan menjadi jelek. Jadi YouTube tidak beda dengan media-media yang lainnya. Bahkan di saat seperti ini, umat Nabi Muhammad harus serius di dalam menekuni dunia media.
Umat Nabi Muhammad harus serius dalam menekuni media, termasuk urusan YouTube. Orang-orang yang menyebar fitnah pun menggunakan YouTube. Dulu adalah radio, televisi, sekarang berpindah kepada YouTube. Lebih luas lagi jangkauannya, bisa masuk saku kita. Bagaimana hukumnya? Hukumnya menjadi YouTuber. Kita bicara tentang hukumnya nonton YouTube dulu. Hukum menonton YouTube ada dua, haram dan boleh. Yang haram kalau Anda menonton YouTube sesuatu yang tidak terhormat, membangkitkan syahwat, film kotor, atau fitnah, atau pemikiran-pikiran yang sesat, Anda haram mendengar. Tapi kalau Anda melihat YouTube yang bermanfaat, guru-guru Anda dan seterusnya, adalah sah. Karena YouTube-nya adalah halal dan haram, ada dua yang boleh dan tidak boleh, maka ngurusi YouTube pun juga ada dua. Maka menjadi YouTuber, bahkan katanya mendapatkan uang dan sebagainya. Pertama, menjadi YouTuber. Kalau Anda menjadi YouTuber yang serius karena Allah, Anda tidak akan nge-share, Anda tidak akan mengupload sesuatu kecuali itu adalah bermanfaat. Apakah urusan kesehatan, urusan agama, urusan keamanan kemasyarakatan, kalau yang Anda angkat itu dan benar bermanfaat untuk umat, maka Anda mendapatkan pahala sesuai dengan niat Anda. Anda berpahala. Tapi na'udzubillah, jika Anda termasuk yang tidak pernah peduli, yang penting viral, ketahuilah Anda beli neraka. Wahai hamba Allah. Tapi kalau Anda YouTuber yang serius karena Allah, sama seperti mempunyai televisi, sama yang dia televisi, punya televisi adalah baik jika digunakan untuk kebaikan. Tapi jika digunakan untuk kejahatan, akan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat Anda menghadirkan YouTube yang bagus, maka Anda mendapatkan pahala. Ini, dari sisi ini. Kemudian bagaimana uang yang didapat setelah itu? Ketahuilah, uang yang didapat, misalnya Anda mendapatkan uang dari perusahaan YouTube tersebut, karena promo-promo yang masuk, uang yang didapat, dilihat. Jika promonya promo yang tidak benar, promo yang misalnya mengangkat satu pemikiran yang salah, atau kesesatan, film-film yang tidak baik promonya, maka jika Anda bisa menolak promo tersebut, kok Anda tidak menolak, maka Anda masuk wilayah haram. Tapi kalau memang programnya nggak bisa dipilah-pilah, ya seperti kalau kita pergi ke supermarket, kita tidak bisa menghindar dari melihat aurat, mau tidak mau kita harus melihat aurat. Apalagi negeri yang bebas, misalnya kita di negeri kafir dan sebagainya, yang penting kita mengingkari. Jadi kalau kita mengangkat satu YouTube, kemudian ditumpangi oleh promo, selagi kita bisa menghindari dari promo-promo yang tidak syar'i, maka harus kita menghindari. Tapi kalau kita sudah tidak bisa, umumul balwa, sudah tidak bisa, sementara YouTube kita harus kita kuasai, tapi sisi lain, kita tidak punya perusahaan sendiri, kita masih numpang, sehingga kadang ditumpangi oleh promo-promo tersebut, sehingga promo kadang baik, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak. Maka di saat seperti itu, maka ini adalah termasuk, semoga Allah mengampuni. Kenapa? Kita tidak bisa. Sebab kalau kita malah mundur daripada YouTube nanti, yang jelek akan muncul, yang tidak baik akan muncul. Nah, kita menggunakan ini media untuk kebaikan. Ternyata jika ada promo-promo yang tidak baik masuk, itu yang tidak kita inginkan. Yang tidak kita inginkan. Dan kita sudah tidak bisa memilah. Ingat, jika kita masih bisa memilah, maka kita wajib memilahnya. Kita wajib memilahnya. Kalau kita tidak memilah, masuk wilayah haram. Tapi kalau nggak mungkin dipilah, katanya sih susah dipilah. Karena apa? Kita masuk perusahaan, dan perusahaan itu yang menjual promonya kepada kita. Maksudnya kepada kita, menyampaikan promo kepada kita. Jadi kita tidak bisa memilih. Jika keadaan kita tidak bisa memilih, itu bukan di bawah kekuasaan kita, maka ketahuilah, insya Allah masih halal. Cuman ini loh, yang waspada adalah yang nonton ya. Yang waspada nonton. Sebab kalau ini nanti di stop, maka YouTuber muslim yang soleh akan berhenti karena semua haram-haram, akhirnya dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Sekarang zamannya zaman bersaing. Hingga suatu ketika kita punya perusahaan sendiri tentang YouTube atau yang sepadannya, yang bisa menghadirkan sesuatu yang islami, syar'i, tidak bertentangan dengan syariat. Maka menjadi YouTuber sampai mendapatkan hasil, insya Allah rizkinya adalah halal, dengan catatan tujuan Anda adalah baik. Yang Anda share, yang Anda upload adalah sesuatu yang baik, bermanfaat, bukan hanya ngedar viral. Kemudian urusan promo, Anda sudah berusaha. Kalau berusaha untuk memilah, jika Anda tidak memilah, Anda insya Allah dimaafkan dari sisi ini. Karena apa? Niat Anda adalah benar, besar.
adalah niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang menyebarkan media, menyebarkan petuah-petuah para ulama atau hikmah-hikmah para ulama atau hal-hal informasi kesehatan yang bermanfaat. Anda berpikir untuk ini saja. Jika Anda seperti itu, insya Allah halal, insya Allah halal. Tapi kalau Anda sudah tidak peduli, hanya ngejar viral, amanat di hadapan Allah. Kadang memfitnah orang hanya ingin viral, menyebarkan perusahaan hanya ingin viral. Na'udzubillah, dosa setelah itu. Takutlah kepada Allah. Wahai semua anak-anakku, adik-adikku yang berkecimpung dalam dunia YouTube, dalam dunia media sosial ini, ayo kita menjadi YouTuber ahli surga. Ambil petuah para ulama. Bisa viral kok, sebab umat di Indonesia saja berapa kaum muslimin. Semua rindu kemuliaan kok. Tidak perlu Anda menyodorkan fitnah. Tidak perlu Anda menyodorkan fitnah. Tidak perlu Anda menyodorkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Tidak perlu. Dan jangan khawatir tidak ada yang mengikuti Anda. Bakal ada yang mengikuti. Harus Anda perjuangkan itu semuanya agar apa yang Anda dapatkan dari itu semua insya Allah halal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, semoga Allah mengampuni semuanya dan menjadikan kita pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang serius ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Fatwa tentang Google AdSense sudah disebutkan di fatwa Islam ya, .info. Islam Question and Answer yang diterbitkan oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid hafizahullah, dan itu yang sering kita jadikan sebagai rujukan di konsultasi syariah. Jadi akad AdMob atau Google AdSense secara umum itu akadnya akad ju'alah. Kalau ada yang ngeklik atau viewsmu tinggi, maka nanti kami kasih fee yang lebih besar. Jadi akadnya akad ju'alah. Secara akad nggak ada masalah mengiklankan milik orang lain. Cuman yang menjadi masalah adalah di Google AdSense atau AdMob ini ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, materi iklan. Yang kedua, isi iklan. Nah, kalau isi iklannya selama itu sesuatu yang mubah, misalnya Lazada atau marketplace yang lain, cuman jualan-jualan benda-benda yang mubah, nggak jadi masalah isi iklannya. Cuman terkadang materi iklannya, Lazada iklan bola menampilkan kaki wanita, padahal nggak ada hubungannya. Dan hampir semua materi iklan itu tidak lepas dari aurat, Sehingga kata Syekh Munajjid, selama Anda tidak bisa kontrol, maka hukum asalnya kotor. Selama nggak bisa kontrol. Tapi kalau Anda bisa kontrol, silahkan dilanjutkan. Nah, kita kan biasanya kontrol itu melalui kategori ya. Itu pun terkadang masih nyasar ke tempat yang lain. Ya, kategorinya misalnya apa? Yang paling aman, otomotif misalnya ya. Otomotif kan insya Allah nggak ada masalah ya. Dan umumnya yang namanya kendaraan itu gandeng dengan laki atau wanita? Kendaraan Pak? Laki-laki ya. Ini lebih dekat ke laki-laki. Yang punya hobi mobil itu biasanya laki-laki. Cuman kadang ketika iklan, ya tetap saja yang namanya orang iklan ya. Meskipun aki gambarnya wanita. Ini yang dicas yang mana? Enggak ada hubungannya. Tapi wallahu alam, namanya orang ketika ya, mereka kan orang kafir ketika membuat materi iklan seperti ini yang ngawur saja. Sehingga selama tidak bisa dikendalikan pada asalnya itu kotor. Di YouFeed sendiri subscribernya kan sekarang sudah banyak sekali ya. Kemarin kita dapat penghargaan karena sudah dapat lebih dari 100.000. Sekarang sudah lebih dari 100.000. Terus di video YouFeed itu nggak ada iklan sama sekali. Ini yang bikin pusing YouTube. Kamu cuma nebeng video di server kami, tapi kami nggak dapat penghasilan sepeser pun karena nggak ada iklannya. Dan berkali-kali mereka minta tolong YouFeed ngasih iklan, YouFeed ngasih iklan. Dan salah satu di antara kelebihan kalau video itu dikasih iklan, dia biasanya lebih ditonjolkan oleh YouTube. SEO-nya lebih gampang, karena kan mereka dapat untung. Tapi kalau nggak ada iklan, ya ini YouTube nggak ada untung. Nah, kita pernah tanyakan kepada
Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, dengan kondisi seperti itu iklan tidak bisa diselamatkan dari yang namanya aurat. Kata beliau, ini kotoran. Dan kalau video dakwah dikasih kotoran di depan seperti ini, apalagi kan iklannya di depan ya, atau iklan yang label itu juga selalu nongol terus. Ustadz sedang mengajarkan tentang bahaya nonton video porno, tapi di situ iklannya kasino. Nah, ini nggak nyambung. Baik, makanya sementara ini belum kita pasang iklan, dan sebagai solusinya iklannya hanya sebatas iklan pesanan, iklan YouFit Store, punyanya YouFit sendiri ya. Kemudian iklan dari luar, kalau ada yang mau iklan nempel di video YouFit silahkan. Hanya itu saja untuk penghasilan kita sementara. Tapi YouTube nggak dapat penghasilan juga.